Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati dari SMP 1 Atap Pebayuran, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya. Saya Ibu Anti Sundari, guru IPS kelas 8. Oke, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Ji. Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf ya mengganggu waktu Ibu Ya. sebentar. Ya, Saya apa-apa. hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama Ibu Wanti. Ya, tujuan dari praobservasi ini yaitu tujuannya kegiatan ini untuk pengembangan diri ya ketika guru mengajar di dalam kelas ya, untuk kita juga ya, untuk kita bersama. Oke, dari kegiatan praobservasi ini saya akan melakukan supervisi. Tujuan dari supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru di dalam kelas. Ya Ibu, baik. Ya. Kira-kira kelas mana yang akan nanti supervisi? Saya menggunakan kelas 84 ya, di hari Selasa nanti tanggal 27 Agustus 2024 di jam kelima dan ke-6, Mbak Ji. Baik ya Ibu ya, nanti pada tanggal 27 Agustus 2024 di jam kelima dan ke-6 kita akan melakukan supervisi kelas. Oke. Nah sekarang tujuan dari pembelajaran yang akan digunakan pas supervisi itu? Tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya, peserta didik mampu menganalisis peran lembaga sosial dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, seperti itu. Baik, nanti tujuan yang akan dicapainya yaitu anak-anak mampu menganalisis ya, menganalisis dari peran lembaga sosial. Oke. Nah sekarang aspek apa yang hendak dicapai ketika nanti supervisi? Area pengembangan di aspek keaktifan peserta didik, Bu Haji. Jadi ketika berdiskusi, peserta didik dapat aktif berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, seperti itu. Oke, baik. Berarti anak-anak dianalisis kekompakannya, keaktifannya di dalam kelompok. Nah, sekarang model pembelajaran apa yang dipakai nanti ketika supervisi? Saya rencananya menggunakan model pembelajaran Teams Game Turnamen ya, dengan menggunakan aplikasi Wordwall, seperti itu, Bu Haji. Iya, kelihatannya seru sekali ya Bu ya, model yang digunakannya. Oke, hanya ini saja ya Bu ya. Praobservasi yang saya lakukan nanti sampai ketemu di tanggal 27 Agustus 2024 di jam ke-5 dan ke-6. Ya. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktu Bu Wanti ya. Sama-sama. Iya. Semoga Wanti sehat selalu dan sukses untuk Bu Amin. Wanti. Sukses juga buat Bu Haji. Amin. Terima kasih. Itulah praobservasi yang saya lakukan terhadap rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Harus tetap semangat ya, walaupun kita sekarang di dalam terakhir, kalian harus tetap semangat. Anak-anak, Ibu harapkan selama pembelajaran berlangsung kalian aktif ya, bertanya, pendapat, berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya ya. Nah, selanjutnya hari ini kalian akan belajar mengenai peran lembaga sosial dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Silakan bukunya sudah dikeluarkan, buku paket dan buku tulisnya dikeluarkan dulu. Sudah dikeluarkan, silakan dibuka buku paketnya. Kalau sudah siap belajar berarti buku paketnya harus dikeluarkan, siapkan dibuka ya. Dibuka halaman 31. Selanjutnya anak-anak
Ada rantai. Banyak ya, banyak komponen yang mendukung motor itu dapat bergerak. Ada rem, ada stang, ada roda sama bannya, terus ada bensin ya, bahan bakar, terus ada mesinnya juga. Nah, coba ibu bertanya lagi, kalau misalkan salah satu komponen tersebut tidak ada, apa yang terjadi pada motor? Kalau misalkan tidak ada bensin dan bahan bakar, motor ini bisa bergerak? Ya kan? Kalau misalkan remnya nggak ada, gimana tuh? Bisa bergerak. Kan ketika jalan motornya remnya nggak bisa berfungsi. Jadi ya, kecelakaan. Berarti akan menyebabkan ketidakstabilan pada motor tersebut kan. Maka dari itu komponen-komponen itu harus lengkap ya, agar motor dapat bergerak dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat ya. Masyarakat itu hidup didukung oleh berbagai komponen ya, berbagai komponen yang saling berhubungan agar kehidupan kita berjalan dengan stabil, dengan baik ya. Kalau misalkan komponen-komponen tersebut tidak berjalan dengan semestinya, tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka akan terjadi apa pada hidup kita? Akan terjadi apa? Ketidakstabilan ya. Hidup kita akan semerawut. Nah, komponen-komponen yang berfungsi dalam kehidupan kita itu disebut dengan lembaga sosial. Kemudian, ada yang tahu nggak lembaga sosial itu apa sih? Apa lembaga sosial itu? Jadi lembaga sosial itu memiliki dua pengertian ya. Yang pertama, lembaga sosial itu merupakan dari sebuah norma yang yang kedua, lembaga sosial lembaga sosial itu terbentuk karena adanya kebutuhan manusia. Di dalam lembaga sosial itu terbentuklah norma-norma ya. Norma itu adalah aturan. Lembaga sosial itu terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma masyarakat. Jadi karena kita masyarakat itu butuh dalam hidup itu adanya aturan-aturan ya, agar kehidupan apa? Dengan adanya aturan kehidupan kita akan apa? Aman. Akan aman ya. Akan apa lagi? Bersih. Bersih ya. Bisa. Terus akan apa lagi? Ada yang tahu kalau hidup ada aturannya aman, bersih, apa lagi? Akan tertib ya. Nah, apa yang dikatakan aturan-aturan dalam masyarakat yang disebut dengan norma masyarakat. Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Jadi norma ini mengikat masyarakat ya, untuk mematuhi aturan dan Tertib. kemudian ada 4 tingkatan norma ya. Ada 4 tingkatan. Yang pertama ada norma cara. Norma cara ini merupakan norma yang paling aturan itu yang paling longgar ya. Seperti misalkan cara berpakaian. Cara berpakaian kita harus apa? Rapi, sopan ya. Terus yang kedua, norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini berhubungan dengan kebiasaan kita sehari-hari yang berulang-ulang kita lakukan. Contohnya ada yang tahu kan? Sholat. Cara makan bisa apa? Sholat. Terus apa lagi? Ada yang tahu kan? Yang kita lakukan setiap hari
Misalkan hormat kepada yang lebih tua, ya itu kan harus kita lakukan secara berulang-ulang kan. Nah kemudian ada tata kelakuan. Kalau tata kelakuan ini memang ada aturan yang jelas ya, yang dibuat harus kita ikuti. Kalau kita melanggar maka kita akan mendapatkan sanksi. Contohnya, ada yang tahu nggak contoh kecil di lingkungan sekolah misalkan? Buang sampah sembarangan. Ya selain membuang sampah sembarangan, merokok. Contohnya kayak kemarin teman-teman kalian ada yang dapat kasus merokok ya, dia merokok terus merokok itu kan ada aturannya di sekolah tidak boleh merokok. Jelas ada aturannya, berarti harus kita ikuti aturan tersebut. Maka ketika ada yang melanggar tersebut akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan sanksi. Ya, sanksinya berupa apa? Di SP, dapat SP, terus selain SP di kalau terus berulang melakukan pelanggaran maka dia akan diapakan? Ya, itu norma tata kelakuan. Kemudian ada norma adat istiadat. Kalau norma adat istiadat ini berhubungan dengan kebudayaan ya, kebudayaan suatu masyarakat. Misalkan di suatu masyarakat adat Baduy misalnya tidak boleh menggunakan teknologi. Di Baduy dalam itu kan tidak boleh sama sekali menggunakan teknologi. Jadi aturan itu harus kita apa? Harus kita ikuti, harus kita taati. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga sosial yang pertama itu ada lembaga yang kedua lembaga ada ekonomi, yang ketiga ada lembaga pendidikan. Selanjutnya ada dan yang terakhir ada lembaga kemudian bagaimana peran lembaga sosial tadi yang ada di itu dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya, masing-masing lembaga ini punya perannya masing-masing dalam pemanfaatan. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam. Ya. Dari lembaga keluarga, coba Naila silakan bacakan peran lembaga keluarga dalam pemanfaatan sumber daya alam. Keluarga yang pertama. Keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Jadi kalau lembaga keluarga itu perannya lebih membentuk individu untuk memanfaatkan sumber daya alam ini dengan baik dan kemudian yang kedua lembaga pendidikan. Coba Sylvia dan lembaga pendidikan bacakan. Jadi kalau lembaga pendidikan ini berperan untuk menumbuhkan kesadaran pada peserta didik untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Kalau lembaga agama, coba kita Ibu minta tolong kita bacakan peran lembaga agama. Lembaga agama bertanggung jawab memanfaatkan sumber daya alam menyebabkan kehidupan manusia. Jadi perannya adalah untuk menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai terlalu mengeksploitasi sumber daya alam ya. Nah yang keempat, peran lembaga politik dan hukum, yaitu perannya dalam pemanfaatan sumber daya alam ini membuat undang-undang agar
ketika memanfaatkan sumber daya alam itu kita tidak boleh sewenang nah, jadi kalau ada aturan akan dikenakan saat ada aturan tersebut. Selanjutnya, lembaga ekonomi ini berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam itu dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga para pelaku produksi dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam ini secara efektif dan efisien. Itu peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian ada juga peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Siapa yang mau membacakan peran yang pertama, lembaga keluarga? Ya, silakan. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan SDM. Keluarga dalam pemanfaatan SDM. Keluarga dalam pemanfaatan SDM merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak di lingkungan keluarga. Anak bersama dengan ayah dan ibu diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ada pendidikan. Ya, silakan ya Cinda, berdiri ya. Pendidikan. Peran lembaga pendidikan dalam pemanfaatan SDM yaitu merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Kemudian peran agama. Siapa yang mau bacakan? Ya, silakan bacakan. Sambil berdiri deh, begini, biar terlihat oleh teman-temannya. Kemudian ada peran lembaga ekonomi. Silahkan. Lembaga ekonomi dalam memanfaatkan SDM, yaitu lembaga ekonomi mengatur hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir, peran politik dan lembaga politik dan hukum dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Siapa yang mau bacakan? Ya silakan Dari sambil berdiri. Politik dan hukum dalam pemanfaatan Terima kasih yang sudah mau membacakan tentang peran-peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sekarang kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang Ibu akan memberikan LHPD kepada setiap kelompok. Silakan kalian kerjakan LHPD ini secara berkelompok. Di mana LHPD ini berisi tentang pertanyaannya adalah bagaimana peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Silakan diberi waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Ibu harapkan setiap anggota kelompok untuk berperan aktif ya dalam pengerjaan LHPD tersebut. Silakan kalian cari dari buku
paket ya untuk Tuh, susi di mana? isinya di situ. Bagaimana anak-anak paham nggak langsung dari tugasnya? Kenapa? Ya, yang soalnya. Kalau ada ya. Kalau ada kesibukan, silakan kalian bertanya ke ibu ya. Karena kelompok ini ada kesulitan nggak? Apa kesulitannya? Apa? Kesulitannya apa? Misalnya gimana? Bagaimana anak-anak sejauh ini ada kesulitan tidak? Ada? Bisa kan ya? Waktunya terus berjalan jadi harus segera dikerjakan ya. Kamu bertanya apa? Jangan malu, kalau malu lebih gimana?
lihatnya di DPI ya. Iya. Waktunya 5 menit lagi ya. Anak-anak, selanjutnya Ibu punya permainan ya. Lanjutkan ke depan.
Siap? Silakan kelompok 3. Kelompok maju. Perwakilannya siapa? Teman-temannya juga harus membantu ya. Gak usah. Ya siap? Semua ya. Silahkan kamu tap mau pilih yang mana? Pilih nomor berapa? Jangan kita nomor. Pertanyaannya, lembaga yang berperan dalam pemanfaatan budaya yaitu memberikan kesadaran menjaga dan melestarikan alam. Merupakan pengertian dari lembaga apa? Ekonomi. Ayo, akhirnya ekonomi. Nomornya. Silakan duduk lagi. Tepuk tangan dulu. Anak-anak ini waktunya 30 detik ya, jadi harus berarti skor untuk kelompok 1 kelompok 3 tuh ya. Silakan tap ya, tapi yang tadi belum dijawab Bapak. Ayo. Apa? Selanjutnya kita lanjut lagi ya. Untuk 1 siapa perwakilannya maju ke depan? Silakan cek nomor lembaga yang berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam itu memberikan kesadaran menjaga dan melestarikan alam. Merupakan pengertian dari lembaga apa? Politik. Ini tadi udah ya. Sekarang kan baru 1 kesempatan.
Nomor berapa? Tadi. Fungsi lembaga pendidikan yang mengerti dikenal dengan proses transmisi kebudayaan pada generasi berikutnya adalah fungsi apa? Mana temennya? Bantuin. Apa? Beda. Yang mana? Tadi kelompok berapa? Oke, berarti yang baru dapat poin baru kelompok 5 sama kelompok 4. Ya, kalau sekarang mah jangan lagi. Untuk kalian lagi semangat. Ya. Kebutuhan pokok manusia, apa manusia menciptakan lembaga apa yang kelompok 5 itu? Lembaga sosial akan berjalan dengan baik apabila sifat lagi ya paginya. Iya, berapa sifat?
Peran keluarga dalam kehidupan manusia dalam memenuhi apa? Salah. Nilai kita sama. Berarti ya, mau ada hadiah lagi? Halo anak-anak. Mohon perhatian lagi. Jadi kelompok yang mendapatkan skor tertinggi itu kelompok 5 dan kelompok 4. Untuk kelompok yang lainnya nanti di pertemuan berikutnya bisa mencoba lagi ya. Nanti harus lebih apa lagi? Belajarnya harus, materinya harus lebih selesai lagi. Berarti harus lebih aktif lagi ya. Diskusinya selanjutnya silakan kelompok ibu akan putar lagi kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu. Kita dulu ya presentasi. Kelompok 1 silakan presentasikan. Silakan presentasikan hasil Sendiri, Bu. Sendiri. boleh itu kedua boleh perwakilan. Oh, boleh, Bu. Ada polisi. Maju. Kan barunya angka, bukan angka ya. Boleh lengkapi ya, boleh belajar ini. Yang lainnya, anak-anak mohon perhatiannya, ketika temannya dari kelompok yang sedang berpresentasi, maka kalian harus perhatikan. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian bertanya ya, silakan. Ada yang mau bertanya atau berpendapat?
lembaga pendidikan dalam meningkatkan sumber daya alam, yaitu membayangkan kesadaran negara dan masyarakat dalam melalui pendidikan dalam meningkatkan sumber daya alam. Agama berperan dalam meningkatkan sumber daya alam dengan cara meningkatkan pendidikan manusia antara dunia dan akhirat. Peranan lembaga ekonomi dalam meningkatkan sumber daya alam, yaitu menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Peranan lembaga politik dalam memanfaatkan sumber daya alam, yaitu adanya suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, silakan. Kemudian observasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dua. Satu, keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian individu akan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Peran dalam memanfaatkan SDM masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan lebih tenang dan aman. Dua, pendidikan. Peran lembaga pendidikan alam memanfaatkan sumber daya alam. Peran dalam memanfaatkan SDM menjaga dan melestarikan alam melalui pendidikan. Tiga, agama. Lembaga agama berperan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Peran dalam memanfaatkan SDM pada aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Lima, ekonomi. Peran lembaga ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Peran dalam pemanfaatan SDM menjaga keseimbangan dan memanfaatkan sumber daya manusia. Lima, politik. Peran lembaga politik dalam memanfaatkan sumber daya alam. Peran dalam pemanfaatan SDM adanya suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluarga. Lembaga keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian individu. Berperan dalam pemanfaatan SDM. Keluarga merupakan tempat tersedia pertama bagi anak di lingkungan keluarga. Lembaga pendidikan memberikan kesadaran menjaga dan melestarikan hak alam melalui pendidikan. Berperan dalam pemanfaatan SDM. Lembaga pendidikan merupakan tempat kegiatan kebudayaan. Mempresentasikan hasil diskusinya dan disampaikan tadi dari Sunismen. Tadi kelompok mana yang mendapatkan poin-poin banyak? Kelompok dan nanti ini sudah nah itu ada dapat kita simpulkan dari pelajaran bahwa lembaga-lembaga sosial tadi itu berperan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam ya. Misalkan dari berperan untuk membentuk individu ya, individu seseorang, kemudian untuk menyadarkan bahwa kita itu harus menjaga harus menjaga sumber daya alam dan ya harus melestarikan juga sumber daya alam. Jadi setiap lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang penting dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian bagaimana anak-anak perasaan kalian belajar pada pertemuan hari ini? Harus lebih jadi ya kalian harus belajar itu silahkan
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati dari Kabupaten Bekasi, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh pengajar praktik saya dengan Ibu Heni Rohimah, dan juga ini rekan sejawat saya yang ada di SMP 1 Atta Pebayuran, Ibu Wanti Sundari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemenin oleh Ibu Wanti, ya, dan juga dengan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Heni Rohimah. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Erna. Ya. Saya akan melakukan pasca observasi di sini. Saya akan pasca Bu Wanti, ya Bu Wanti sudah melakukan observasi ya di dalam kelas, dan sebelum observasi kita juga sudah melaksanakan pra observasi. Ya, baik Bu Wanti, gimana perasaan Bu Wanti hari ini? Perasaan saya hari ini senang karena bisa melakukan pasca observasi ya, selesai observasi. Perasaan di kelas ketika melaksanakan observasi gimana dengan anak-anak? Perasaan saya ketika di kelas di observasi oleh Bu Erna juga saya senang, antusias. Tapi ada juga rasa grogi. Grogi karena biasanya ngajar sama anak-anak aja gitu kan. Kemudian ada Bu Erna masuk di kelas saya, jadi ada rasa grogi, nervous gitu. Padahal sudah terbiasa ya, Bu, udah ya. biasa, tapi ada rasa grogi lah seperti itu. Iya, baik Ibu. Maaf Ibu, kemarin kan saya sudah menanyakan tujuan ya, dan juga area pengembangan ketika pembelajaran yang telah dilakukan Bu Wanti di dalam kelas. Iya. Nah, saya meminta untuk Ibu ulangi lagi gimana tujuan dan area pengembangan. Iya. Tujuan pembelajarannya sendiri itu kan peserta didik mampu menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, seperti itu. Kemudian area pengembangan yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran itu mengenai keaktifan siswa. Siswa berperan aktif dalam pembelajaran seperti itu. Iya, tapi tujuannya ya peserta didik mampu ya mengetahui sumber daya alam dan sumber daya menganalisis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Area pengembangannya siswa aktif ya dalam diskusi. Nah, sekarang apakah tujuan dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu sudah terlaksana belum? Menurut saya sudah terlaksana, karena kan dalam proses pembelajaran di situ anak-anak secara berkelompok ya, saya kelompok-kelompokkan mereka di situ, saya beri LKPD untuk menganalisis bagaimana peran-peran lembaga sosial dalam baik itu dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Di situ anak-anak sudah bisa menganalisis peran lembaga-lembaga itu dalam memanfaatkan sumber daya alam, kemudian juga udah bisa menganalisis peran-peran lembaga sosial itu dalam memanfaatkan sumber daya manusia. Saya sudah cukup tercapai tujuan pembelajarannya. Alhamdulillah ya Bu ya, pembelajaran berarti udah tercapai ya, sudah terlaksana karena anak-anak sudah bisa menganalisis ya. Iya, peran-peran lembaga sosial. Karena memang tujuannya kan anak-anak menganalisis. Nah, sekarang kira-kira posisi pembelajaran Ibu jika sudah terlaksana ya? Iya. Sekarangnya ada di skala berapa? Antara skala 1 sampai dengan 10? Antara skala 7 sampai 8 mungkin ya. 7 sampai 8. Iya, 7 sampai 8. Nah, sekarang area pengembangan yang akan Ibu laksanakan dari skala ya supaya naik nih gitu ya, mungkin Ibu supaya naik bisa jadi angka 9 atau 10 ya. Iya. Nah, area yang dikembangkan dari pembelajaran Ibu itu kira-kira apa? Ini masih seputar tentang keaktifan siswa gitu dalam baik itu dalam berdiskusi dalam kelompok ya,
dan berpendapat seperti itu. Jadi masih seputaran itu, seputaran keaktifan siswa yang harus dikembangkan ya, karena dalam diskusi siswa masih belum sepenuhnya terlibat aktif gitu, belum semua anggota kelompok terlibat aktif dalam diskusi, dan komunikasi antar anggota kelompok itu menurut saya masih kurang. Jadi masih ada beberapa siswa yang memang hanya dalam berdiskusi yang hanya diam saja, ada yang hanya diam saja, ada yang memang aktif seperti itu. Jadi masih harus dikembangkan lagi gitu. Nah sekarang kira-kira kemampuan yang Ibu lakukan apa gitu ya? Tadi kan Ibu udah bilang bahwa tadi ada anak yang diam-diam saja gitu kan, yang aktif hanya itu saja gitu. Solusinya gimana tuh Bu? Kemampuannya ya, kemampuan mengenai kayak bekerja sama dengan kelompok, dengan tim gitu, itu harus dikembangkan kemampuan kerjasamanya. Kemudian meningkatkan kemauan anak untuk berpendapat gitu. Terus juga bisa percaya diri. Kadang anak tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapat seperti itu. Itu juga harus ditingkatkan kemampuan itu. Jadi kemampuan kerjasamanya, kemampuan dalam mengemukakan pendapat itu juga menurut saya penting. Terus percaya diri ya, terutama itu sih percaya diri agar anak mau tampil di depan gitu. Itu ya Bu ya, jadi memang 3 aspek yang tadi Bu itu yang percaya diri, kemudian bekerja sama ya, kompak, dan mungkin juga bisa memberikan kesempatan ya. Jadi anak yang tadi pasif itu diberikan kesempatan untuk mau tampil atau berbicara. Nah kira-kira kedepannya Ibu akan menggunakan pembelajaran apa supaya sesuai yang tadi ya, pasif gitu ya, lebih aktif lagi, misalkan mau berbicara lah ya gitu ya, mau mengungkapkan pendapat gitu. Apa yang Ibu lakukan? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang menggunakan model atau media yang memang cocok untuk meningkatkan keaktifan siswa. Seperti itu bisa menggunakan cara pembelajaran yang berbasis permainan, mungkin seperti itu. Terus menggunakan teknologi interaktif juga. Karena sekarang permainan-permainan kayak ada football kayak gitu, mungkin itu bisa membantu meningkatkan anak aktif. Terus anak juga bisa lebih semangat lagi gitu dengan aplikasi-aplikasi mungkin seperti itu. Dengan cara seperti itu mungkin bisa meningkatkan keaktifan siswa gitu dalam pembelajaran. Berarti ini ya Bu ya, kitanya harus berarti harus menyiapkan. Iya, kita harus menyiapkan. Kita juga harus bisa memilih model pembelajaran yang seperti apa sih yang memang cocok untuk meningkatkan keaktifan siswa gitu. Metodenya, strategi yang kita pilih juga harus sesuai seperti itu. Kalau menurut saya Bu. Bagus sekali ya. Nah, Bu Wanti ini guru muda ya, yang mempunyai kemampuan untuk terus ya belajar dan juga sama-sama belajar. kita sama-sama belajar ya. Sekarang dari kemarin hasil dari pasca observasi, kemudian observasi, bisa tidak Ibu menyimpulkan hasil yang telah? Menurut saya ya, yang dapat saya simpulkan, kalau kita ingin pembelajaran itu di kelas aktif, gurunya juga tentu harus aktif. Kemudian kita juga harus, seperti tadi yang saya katakan, kita harus memang memilih model pembelajaran dan metode pembelajaran yang memang dapat meningkatkan keaktifan siswa seperti itu. Jadi itu sih Bu, menurut saya kesimpulan yang saya dapat ambil gitu. Jadi kita harus sebagai guru ya, kita harus aktif memilih model dan metode gitu, pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik seperti itu. Iya, kita sebagai guru berarti persiapkan gitu, harus merencanakan dulu gitu. Jadi
kebutuhan yang sesuai dengan materinya itu Iya, gitu ya. sesuai dengan materi dan memang area apa yang kita ingin kembangkan gitu. Dalam hal ini kan saya ingin mengembangkan keaktifan siswa, berarti saya harus memilih metode media ya Bu, model pembelajaran seperti itu yang memang dapat meningkatkan keaktifan siswa gitu, yang cocok gitu untuk meningkatkan keaktifan siswa seperti itu. Ya, yang telah saya lihat juga kemarin pas observasi memang semuanya terlibat aktif, apalagi ketika mereka itu antusias ya diberikan dalam KPD mengisi gitu ya, terus kemudian ada yang ke depan juga ya mereka menjawab kuis dari permainan, tetapi itu dari materi yang sudah disampaikan Ibuan. Iya, itu kan tujuannya untuk mengukur sejauh mana anak itu menguasai materi gitu kan, dari permainan diadakannya permainan itu untuk mengukur sejauh mana sih anak itu, siswa itu sudah menguasai materi tersebut atau belum, seperti itu. Terus kan dari situ ada diskusi juga gitu dengan kelompok, itu kan dapat meningkatkan keaktifan juga. Betul ya. Nah, ini ya Ibu ya, sejauh ini ya yang telah saya lihat ya, memang betul kemarin itu anak sangat antusias ya. Mungkin dari yang telah Bu Wanti laksanakan nanti ya, boleh nanti bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain gitu ya. Ya, rencana juga saya akan menerapkan pembelajaran itu ya di kelas lain juga gitu, agar tidak hanya di kelas yang Ibu observasi saja, tapi memang di kelas lain juga saya harus terapkan itu agar semua anak dapat aktif dalam belajar gitu. Kira-kira ada kelas yang berbeda tidak Ibu? Apa keaktifan siswanya gitu dari kelas yang Ibu kan 8 ya, dari 81 sampai 86 itu gimana tuh, ada perbedaan? Ya, pasti setiap kelas itu memiliki perbedaan. Jangankan antara kelas 81 dengan 82, di dalam satu kelas itu pun pasti memiliki karakternya masing-masing ya. Ada yang memang aktif anaknya gitu, ada yang memang cenderung lebih pasif. Mungkin pasif bukan karena tidak bisa, mungkin karena dia tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapat gitu. Jadi ya pasti setiap kelas memiliki perbedaan gitu. Tapi kalau seandainya mereka itu diberikan kesempatan gitu ya, anak yang pasif itu ya, tentu saja bisa mengungkapkan pendapatnya. Bisa. Sudah dicoba seperti itu Ibu? Insya Allah harus saya coba lagi. Harus saya coba lagi. Ya, anak juga harus diberi motivasi sih Bu. Harus kita ketika mereka mau berpendapat, misalkan walaupun pendapatnya kurang tepat, tapi kita harus beri apresiasi, kita harus beri afirmasi positif kepada anak tersebut agar dia mau lebih mengeluarkan lagi pendapatnya gitu, agar tidak down gitu. Walaupun salah, kita jangan menyalahkan gitu. Iya, betul ya Bu ya. Bagus sekali nih. Kita luruskan saja. Luruskan saja. Nah, sudah dicoba satu kelas gitu Bu untuk misalkan dari yang tidak aktif itu supaya menjadi aktif gitu, tidak pasif, sudah dicoba? Sudah saya coba. Ya, memang ada kelas yang memang sangat aktif. Semuanya terlibat aktif. Ada juga ya yang memang ya masih kurang gitu, ada ya, karena kan kembali lagi karakter setiap anaknya beda-beda gitu, jadi seperti itu sih Bu. Beda-beda. Jadi kita mengidentifikasi, mengidentifikasi. Jadi kalau kita ini berarti kita berdiferensiasi ya pelajarannya. Ada ini nggak Bu, kalau ketika kita tadi berkelompok ya, terus anak tidak aktif, kemudian kalau misalkan disajikan dengan kuis, mereka itu mampu gitu, bisa gitu kan ya. Nah, sudah diganti dengan metodenya, metode yang lain misalnya. Sejauh ini saya baru menerapkan itu ya, dengan coba menerapkan metode dengan permainan game seperti itu.
mungkin kedepannya saya harus lebih mencari lagi metode-metode lain yang dapat meningkatkan ya partisipasi peserta didik gitu. Ya, dari kemarin yang sudah disampaikan ya, Iya. ya ke anak, ibu paparkan juga ya ibu pertama waktu observasi itu tahapan-tahapannya memang Iya. sudah ini ya, sudah Iya. sesuai ya. Iya. Ibu kan kasih modul ya ke saya belajarnya. Iya. Saya telah saya lihat memang ibu sudah sesuai ya, sudah bagus gitu ya. Dan juga di antara modul ya yang paling menarik gitu, kira-kira mau pelajaran apa gitu yang bisa ditingkatkan lagi Dalam modul tersebut iya langkah yang mana mungkin seperti itu ya? iya Mungkin yang dalam presentasi sih kayaknya. presentasi Iya, presentasi. Anak masih belum terlalu percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusinya mereka gitu. Jadi mereka mempresentasikannya masih malu-malu gitu. Jadi itu harus saya ajarkan lagi kepada anak bahwa dalam menyampaikan hasil diskusi harus lebih berani lagi gitu, harus lebih percaya diri gitu. Itu mungkin itu. jadi harus terus digali ya Bu Iya, ya harus digali. Iya. harus terus digali mereka itu ya supaya semuanya mempunyai kesempatan yang sama Iya, gitu ya. iya. Nah kira-kira kelompok yang efektif itu berapa orang ya Bu ya supaya anak itu bisa merasakan mereka itu bertanggung jawab gitu atas tugasnya. Kalau menurut saya 5 orang itu udah cukup, tapi jangan homogen kelompoknya, harus Iya. heterogen gitu ya. Harus ada yang memang siswa yang cerdasnya, harus Betul. ada yang mohon maaf yang kurangnya juga Iya. harus ada. Jadi tidak hanya di satu kelompok itu semuanya anggota kelompoknya pintar-pintar saja. Kalau menurut saya itu kurang bagus ya. Kalau homogen seperti itu harus kelompok itu harus heterogen, semua anak itu ada di situ gitu. Jadi merata gitu. Nah yang kemarin itu kira-kira Ibu sudah memisahkan gitu anak yang tidak homogen gitu kelompoknya. Iya, iya. Itu sudah saya pisahkan. Menurut saya itu sudah cukup heterogen ya Bu. Udah saya bagi-bagi gitu ya. Anak-anak yang memang cukup kemampuannya cukup di atas gitu ya. Ada yang memang kurang juga. Jadi semua kelompok terbagi rata seperti itu. Sudah bagus sekali ya Bu ya. Kadang kan kalau misalkan kita mau menugaskan tugas kelompok itu anak-anak rata-rata tidak mau ya, dengan bestinya Iya, saja iya. gitu kan. Kalau di pelajaran saya tidak bisa karena gurunya ibu, jadi ibu yang menentukan mana kelompoknya gitu, nggak boleh pilih sendiri, nggak boleh dengan bestinya gitu. Kadang-kadang kan kalau tidak dengan bestinya mereka itu tidak mau mengerjakan Iya, tugas iya, gitu. iya. Itu ya yang sering terjadi seperti itu. Iya. Bahkan ada anak yang ingin satu kelompoknya itu dengan yang dekat saja Iya, rumahnya ada gitu. mau yang perempuan aja, ada yang mau laki-laki aja, Bu nggak mau sama yang laki-laki, nggak mau kerja gitu. Nggak boleh, kita harus semuanya harus ada di situ. Gitu. Terus kemarin itu di kelas yang Ibu observasi itu memang kebetulan kan kelasnya siswanya banyak ya, jadi kelompoknya juga hanya ada 5 kelompok gitu. Jadi satu kelompok itu sebenarnya banyak ya. Iya. Sebenarnya itu kurang efektif gitu Iya. untuk diskusi. Jadi terlalu banyak, jadi diskusinya kurang Maksimal. efektif lah ya, kurang maksimal gitu. Harusnya sih maksimal mungkin 5 orang lah, 5 orang tuh udah cukup gitu. Kadang kalau terlalu banyak jadi anaknya tidak ya maksimal, apalagi kalau Tidak terkontrol karena kalau komunikasi antar kelompok juga kan itu ada yang ya gitu, ada yang cuma diam aja gitu, ada yang memang aktif gitu untuk berdiskusi mengerjakan LKPD yang udah kita kasih gitu. kalau bisa nanti semuanya bisa ini ya Bu ya, bisa aktif semua Terlibat gitu, aktif, terlibat aktif iya, semua, komunikasinya gitu kan. harus bagus, komunikasi Iya. kelompok gitu. Nah itu kadang kan kalau misalkan kita memilih sendiri, kadang anak yang Iya. yang positifnya kan kadang jauh dari temannya bisa gitu ya. Iya. Kalau negatifnya kan kadang bukan teman saya ini gitu kan. Iya. Nah, itu. Iya, benar gitu. Gitu Jadi kan, komunikasinya. ya. Komunikasi ya yang harus Iya, betul-betul komunikasi kalau dalam berkelompok memang komunikasi itu Iya, penting. penting ya Bu ya.
Berarti segala sesuatunya kan harus memang betul ya dikomunikasikan. Memang kemarin saya rasa komunikasinya masih kurang bagus gitu, jadi masih ada yang belum bisa berdiskusi ya dengan kelompoknya Iya. gitu. Dan memang kan kemarin kita sudah ini yang saya lihat kan sudah teratur terencana ya Bu ya. Cuma yang hanya itu kan mungkin kita kekurangan waktu ya. Iya, kemarin itu Kadang-kadang kurang antusias gitu ya. Iya, jadi Oh. dipercepat deh anak-anak gitu ya. Iya. Waktu alokasi waktunya sih. Iya. Kalau di kita itu memang terbatas alokasi waktunya. Iya. Iya. Terus ini ya tapi runtunan dari modul ajar yang sudah Ibu buat ini ya. Memang sudah langkah-langkah langkah-langkahnya pembelajarannya sudah memang sudah sesuai dengan sesuai. yang di modul gitu. Jadi saya kan awalnya saya memberikannya seperti biasa di pendahuluan gitu, di kegiatan inti kita tetap harus memberikan penjelasan terlebih dahulu kan ya Bu, gitu agar anak mengetahui lah pengetahuan awal Iya. gitu kan, walaupun nanti mereka belajar sendiri gitu kan, memperdalam materi sendiri gitu, tapi tetap guru harus, kalau menurut saya guru harus tetap memberikan materi gitu, walaupun itu hanya sekilas-sekilas untuk pengetahuan awal mereka. Betul. Kemarin juga saya lihat Ibu sudah memberikan pertanyaan pemantik ya dengan Iya. adanya motor itu ya. Jadi pertanyaan pemantik ini Iya. juga kan bisa meningkatkan memotivasi mereka untuk bertanya itu, untuk berpendapat seperti itu. Dari kemarin anak Ibu sudah menampilkan ya walaupun pendapat mantiknya gitu. Jadi anak bisa melihat gitu Iya. kan dengan antusias Iya. mereka itu melihat gambar yang ada mereka lihat di layar gitu ya, proyektor. Nah, dari ini modul ajar yang sudah Ibu ini ya sesuai. Nah, menurut Ibu itu permainannya kemarin itu yang saya lihat ya, permainannya itu berada ketika anak-anak menyelesaikan tugas. Iya. Mengganggu tidak kalau seperti itu? Kalau memang kan ada ada sintaknya kan ya Bu. Iya. Kan saya menggunakan in games turnamen gitu. Di situ memang anak dikelompokkan terlebih dahulu, kemudian di situ anak kan diberi LKPD untuk mengerjakan tugas gitu. Nah, di pengerjaan tugas itu kan anak itu mendalami materi gitu kan Bu. Membaca materi kan di situ anak mendalami materi. Setidaknya mereka tahu itu materi yang sekarang kita bahas gitu, sekarang kita pelajari. Nah, setelah mereka selesai mengerjakan LKPD, barulah anak diajak untuk bermain games gitu, untuk bermain games. Di situ tujuannya untuk mengukur apakah mereka sudah menguasai materi yang tadi mereka diskusikan seperti itu. Karena di games itu pertanyaan-pertanyaannya memang seputar yaitu peran lembaga sosial itu, seperti itu. Kalau menurut saya tidak mengganggu karena mereka sudah menyelesaikan LKPD-nya gitu. Memang harus selesai dulu LKPD-nya gitu. Ya, barulah bermain games. Sama seru gitu Iya, ya. setelah selesai bermain games, mereka mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Gitu. Di situ turnamennya di situ kan. Gitu. Sintaknya sudah ini ya Bu ya, sudah. Memang iya, kalau saya itu menjalankan sesuai sintak dari TGT tersebut. Iya. Walaupun mungkin belum maksimal, Maksimalnya karena ya kita harus ini ya waktu ya Bu ya. berpacu dengan Iya, waktu. terbandingkan waktu. Tapi kemarin itu ya sudah bagus sekali gitu Ibu, sesuai ya, urutannya sesuai dengan modul ajar. Kemudian juga anak-anak juga kemarin sudah dikelompokkan, kemudian diberikan kesempatan untuk mempresentasikan. Ada mereka yang tampil ke depan untuk bermain game itu perwakilan gitu, tapi dibantu oleh teman-temannya gitu. Kemarin ada kelompok yang dapat nilai banyak ya Bu ya? Iya, ada dua kelompok. Ya. Ada dua kelompok. Nanti kalau misalkan itu lebih serunya mungkin ini ya Bu ya, nanti bisa dengan metode-metode yang lain ya. Iya. Gitu. Saya harus mencari lebih banyak lagi yang menarik agar anak antusias gitu, agar pembelajaran juga kan kalau anaknya antusias jadi lebih menyenangkan gitu ya Bu. Iya. Itu di antara kelas yang lain nilai yang terbanyak untuk kuisnya?
kelas kemarin itu di kelas 85 iya. Antusias berarti ya mereka. Apa mereka sudah ini mencari-cari info gitu, oh jawabannya ini gitu kan. Bisa jadi mungkin mereka sudah lebih mendalami materi, iya, lebih mendalami materinya. Jadi pembelajaran seperti itu lebih seru ya Bu ya, Iya, kita laksanakan ya. anak nggak bosan gitu. Ya untuk kedepan mungkin Ibu bisa menggunakan metode-metode yang lain ya. Iya, harus Ya Bu ya. iya. Dengan bantuan aplikasi juga kan bisa. Betul. Dengan sarana prasarana yang kita Iya. ini ya, yang kita punya kita memanfaatkan ya. Iya. Memanfaatkan. Sebelumnya saya juga pernah menugaskan anak untuk membuat mind mapping di aplikasi Canva gitu, memanfaatkan teknologi aplikasi juga kan, saya kasih tugas itu, jadi anak presentasikan, anak juga antusias, iya, membuatnya kreatif gitu. Ada ini nggak Bu? Ibu membuat mind mapping ya, itu ditugaskannya di rumah atau di ini? Kalau tugasnya di rumah, karena kan kalau mind mapping anak kan bikinnya di HP kan, Iya. kalau kita kan emang nggak boleh bawa HP ya, kita belum. belum. Kecuali kalau emang di itu Iya, ditugaskan ada beberapa. oleh guru. Iya. Itu juga atas izin dengan kurikulum ya, Iya, kita itu- kesesuaian juga Itu ya. kemarin tugas di rumah, tapi anak-anak kreatif bikinnya, udah bisa ya, udah pada punya aplikasi Canva Iya, gitu. handphonenya. Itu kan salah satu pemanfaatan teknologi juga ya Bu. Iya, aplikasi ya. Udah ini ya teknologinya ya. Iya. Terus gimana kalau yang tidak punya handphone? Nah, kebetulan itu baru kelompok per kelompok. Kelompok. Iya, saya belum kalau individu belum. Iya. Individu belum, berarti berkelompok jadi yang punya gitu ya. Iya. Itu pun kalau kelompok biasa, kalau yang laki-laki tidak Iya. aktif. Beraktif. Iya, Nah, itu kurang ya. aktif. Iya, Bagaimana masih ya PR. supaya ini gitu, masih PR, Masih masih PR. belum. Berarti harus terus PR untuk ditanyakan kita, ya. iya. PR untuk kita Iya. bagaimana siswa laki-laki itu mau aktif juga gitu dalam mengerjakan tugas Tugas. kelompok gitu. Tapi tidak semua kan ya Bu ya. Tidak semua, hanya Tidak mungkin semua. sebagian, Iya. sebenarnya sebagian kecil gitu, Sebagian kecil. tidak semuanya. Yang lain juga masih banyak Masih banyak yang banyak. mengerjakan. Berarti mungkin ada beberapa hal itu sudah menanyakan gitu, faktor apa yang membuat malas. Ya karena bekerja kelompok dengan perempuan, biasanya gitu. Jadi kalau misalkan mau berarti kita harus menanyakan dulu gitu ya. Iya. Jadi jangan kelompok itu tidak walaupun kita maaf ya, Bang gurunya berarti tidak tergantung oleh kita gitu ya. Iya. Supaya mereka mau mengerjakan tugas Iya. berarti kita serahkan gitu. Kelompok Tapi yang mau kita dengan coba siapa ya, gitu. apakah diberi kesempatan seperti itu mereka mengerjakan. Khawatirnya kalau satu kelompok itu hanya laki-laki semua, khawatirnya tidak mengerjakan Mengerjakan. tugas yang diberi oleh guru gitu. Ya, tapi belum Ibu coba. belum dicoba. Belum dicoba. Iya. Khawatir. Iya. Khawatir kita coba dulu kalau misalnya kita Iya. coba dulu. Akan ke depannya insya Allah dicoba dulu. Coba dulu. Berarti kita identifikasi dulu ya. Iya. Identifikasi siswa dari kelas yang Ibu mampu kan kelas 8, dari kelas Iya. 10 kelas 8 berarti kita identifikasi dulu supaya nanti mereka itu mampu Iya. gitu ya mengerjakan tugas semua. gitu Iya. ya. Iya, siap, nanti dicoba. Iya. Nah dari kemarin kita observasi ya, Iya. pelaksanaan kita memang mau ini ya, kita tidak sesuai dengan jadwal, cuma hanya mau 1 hari ya, Iya. tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan. Walaupun kita sudah kemarin itu sudah menyatukan bahwa kelas mana gitu ya Iya. yang akan di Ya, akan diobservasi. ya. Tapi kenyataannya sih berbeda gitu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah ya, Iya. karena mungkin ya Bu Wanti persiapannya luar biasa ya, sudah bagus sekali, anak-anak pun aktif dalam kelompok ya. Cuma ya itu tadi berarti untuk laki-laki ya yang jarang mengerjakan tugas itu PR buat kita. Iya. Ya supaya lebih rajin Lebih gitu, rajin lagi. mengerjakan tugas. Berarti harus tugas saya mencari metode apa ya, strategi apa yang bisa meningkatkan partisipasinya gitu. Iya. Seperti itu. Padahal kan mungkin tadi percaya diri kan mungkin ya Bu ya. Ya bisa jadi mungkin
mereka tidak percaya diri. Itu sudah dicoba. Kebanyakan sih seperti itu, ya, anak-anak tuh tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya dia gitu. Misalkan dalam berdiskusi, kadang suka nanya, kamu kenapa nggak mau diskusi? Nggak, aku tadi juga saya udah kasih saran, katanya jangan kayak gitu, gitu. Iya, ada tuh di kelas 81, saya waktu itu setiap kelompok itu suruh membuat pertanyaan gitu, nanti ditukar pertanyaannya ke kelompok lain untuk dijawab oleh kelompok lain gitu. Dia tidak ikut berdiskusi dengan kelompok yang saya tanya, kamu kenapa tidak ikut diskusi? Bu, tadi saya sudah menyampaikan pendapat tapi ditolak. Nanti di awal itu Iya. harus ini ya, apapun pendapatnya harus ditampung. Iya, gitu ya. katanya ditolak sama anggota yang lain Iya. gitu. Kenapa ditolak, Bu? Dia mah pertanyaannya yang ada di buku seperti itu. Emang kalau misalnya pertanyaan di buku, oh berarti udah ada gitu, Iya, udah sudah ada. ada. Jadi belum mempunyai pemikiran bahwa saya itu harus bisa Harus membuat soal membuat gitu. sendiri. Membuat soal sendiri. Tapi kan setidaknya sebenarnya berarti mereka ada tuh partisipasinya, walaupun memang sama anggotanya ditolak Iya. gitu. Udah bisa mengungkapkan ya, Iya. mereka udah bisa membuat Iya. walaupun melihat, siapa tahu nanti besoknya bisa membuat soal sendiri gitu. Berarti dari situ kan anak tuh sebenarnya ada kemauan untuk Iya, bekerja betul. sama, Betul. berdiskusi gitu. Tapi kadang anak takut Iya. apa yang pendapatnya takut salah, takut kurang tepat, Iya. mungkin seperti itu. Jadi lebih baik Diam. diam gitu. Iya. Iya. Jadi berarti kita harus memotivasi mereka Betul. untuk kita harus percaya diri, Mm-mm. gitu. Percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, dalam berdiskusi gitu. Kita jangan takut salah. Saya suka selalu bilang anak-anak kalau mau berpendapat nggak harus takut salah gitu, karena kita sedang belajar gitu. Walaupun salah ya nggak apa-apa, kan namanya juga belajar gitu. Penting anak Sama-sama belajar gitu. yang penting anak bisa mengungkapkan gitu ya, Iya. pendapatnya, belajar mengungkapkan Saya gitu, kalau ya. kalau saya juga nggak apa-apa gitu, aku nggak akan salahin kamu kok. Iya. Kita kan lagi sama-sama belajar gitu. Betul. Ibu udah coba belum kalau misalkan pas ke kelompok gitu, jadi jangan ganti gitu. Hmm. Jadi yang belum berbicara gitu ya, Iya, belum iya, dapat iya. dan coba ya. Coba, iya. Jangan hanya satu orang itu aja, tapi kasih kesempatan yang lain untuk berpendapat. Gitu. Kayak misalkan bertanya juga, siapa yang mau bertanya gitu kan? Misalkan kalau yang nanyanya itu lagi, nggak saya pilih gitu. Jangan kamu lagi ya, ibu kasih kesempatan yang lain. Gitu. Misalkan dalam jawab juga, dalam misal presentasi perwakilan kelompok, jangan cuma nanya itu aja yang presentasi gitu, yang lain juga agar semuanya bagian iya. kesempatan yang sama. Iya. Waktu itu ada ya, waktu pas observasi Hmm. teman-temannya ada satu siswa, mungkin itu karena belum terbiasa memang Iya. kalau itu. Ini bukan begitu kan, ada teman yang seperti Iya, itu, tapi iya. alhamdulillah kan bisa gitu menyelesaikan iya. presentasinya itu. Iya. Iya, alhamdulillah. Mudah Mudah-mudahan. anak tuh kamu mau maju ke depan tuh takut nanti diketawain sama temennya, takut salah nanti diketawain sama temennya. Kayak gitu kan ada. Iya, iya. Itu yang bikin menjatuhkan mental. Iya. 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 Jadi down ya. Jadi tugas kita untuk tetap memotivasi anak untuk ya percaya diri. Iya. Seperti itu. Tapi ibu udah memberikan kesempatan. Saya ingat ya waktu itu betul ada satu kelompok ya, gantian udah ini kamu belum. Iya, Anaknya iya. itu di belakang bilang seperti Iya. itu, ayo kamu belum, pas maju lah bukan itu katanya yang Iya. dibaca gitu. Tapi alhamdulillah kan Iya. bisa menyelesaikan sampai selesai gitu. Berarti kemarin anak sudah aktif ya, mereka sudah berkelompoknya sudah hebat, sudah bertanggung jawab. Iya Bu ya. Nah sekarang terkait ini soal-soal yang di ini ya Bu ya, Iya. yang di permainan dua kemarin itu ya. Iya. Saya lihat memang sudah ini ya, sudah sesuai dengan apa yang ini ya, materinya, sesuai dengan materi yang disampaikan. Iya. Nah nilainya itu berapa untuk ini Saya ngasih
Kemarin Ibu teh ada berapa soal? Ada kemarin itu ada 13 soal. Ya kalau anak mampu menjawab satu soal saya kasih poin 10. Terus kan ada waktunya juga ya Bu. Iya. Misalkan sama-sama nilai skornya sama-sama 30, tapi Kecepatan. kelompok 1 mampu menjawab dalam waktu 3 menit, misalkan 2 menit lah gitu ya. Kalau kelompok 2 mampu menjawab skor 30 itu dengan waktu 2 menit lebih. Berarti kan yang menang di turnamen itu kelompok 1 gitu, karena dia mampu menjawab dalam waktu yang lebih cepat. Berarti mereka itu memahaminya lebih ini ya, pemahaman untuk Iya, materinya sudah berarti memahami pendalaman betul materinya betul. sudah menguasai Iya. gitu materinya. Tuh. Nah, 13 soal, cuma anak-anak diberi kesempatan waktu berapa menit itu di games Itu kan turnamen? di gamesnya kalau misalkan kita bisa menjawab betul terus jawabannya berapa menit ya, itu bisa 5 menit juga bisa. Iya, tergantung Anak. Iya, tergantung anak itu menjawab Iya. benarnya lebih banyak, berarti kesempatan dapat skornya lebih tinggi gitu. Kalau dia jawabnya banyak yang salah, berarti skornya lebih rendah. Itu dimasukkan ke ini Bu, digabung gitu nilainya untuk penggabungan nilainya apa saja Nilai untuk kelompok gitu. Iya, itu kan nilai kelompok ya Bu. Terus nanti kan ada juga nilai pengetahuannya, ada evaluasi seharusnya. Iya. Tapi karena waktunya yang Iya, tidak cukup, evaluasi jadi belum, ya. soal evaluasinya tidak diberikan gitu. Terus di keterampilannya itu kan ada presentasi di situ. Iya. Nilai keterampilannya di situ, diambil dari situ. Kemarin tuh Ibu juga sudah ini ya, kemarin itu ada refleksi ya. Iya. Refleksinya ada refleksi, tapi anak-anak itu untuk menyampaikan refleksi saya lihat kemarin itu ada beberapa siswa ya yang mampu menyampaikan refleksi. Iya. Memang tidak banyak ya. Hanya perwakilan Perwakilan untuk mewakili ya. merefleksi bagaimana pembelajaran hari itu, apakah mereka senang dengan Iya. pembelajaran hari itu Iya. gitu. Ternyata anak itu senang dengan metode seperti itu ya, dengan permainan, dengan game seperti itu mereka senang gitu. Sampai di setiap kelas yang sudah saya terapkan dengan cara seperti itu, anak-anak, gimana anak-anak kalian seneng nggak belajar kayak gini? Seneng Bu, kayak gini terus ya tiap hari gitu ya, anak-anak yang Iya. minta ya. Iya, ketagihan. Anak-anak ketagihan. Seru Besoknya gitu ya. saya di kelas itu lagi, mereka nanya lagi, Bu, Iya. kayak kemarin lagi ya. Ya enggak, Ibu enggak, belum siapin pertanyaannya. Berarti ini ya Bu ya, guru itu harus apa? Memang kan beda satu hari, bukan satu malam ya. Iya, Berarti harus iya. persiapan dari Harus anak persiapan, ya. iya. Betul. Kita harus mempersiapkan. Oke, berarti memang anak senang belajar kayak gitu. Yang dipersiapkan, berarti kita memang harus mempersiapkan apa? Pembelajaran yang kalau misalkan anak yang tadi kan kalau misalkan pelajaran berdiferensiasi ya, Iya. yang tidak itu sama sekali bagaimana? Yang Tidak aktif sama sekali, yang Tidak tidak sama apa? sekali. Kalau misalkan ada yang tidak hadir waktu pembagian kelompoknya, apa memang di pembagian kelompoknya langsung? itu bagian memang kalau kelompok udah saya bentuk dari awal masuk itu udah saya bagi kelompok gitu, agar kalau ada tugas kelompok memang udah terus itu aja gitu, udah biar kan lebih, kalau udah makin lama kan Makin intensitas ini juga udah, berarti nanti komunikasinya udah biar makin lancar gitu, jadi yang udah dibentuk dari awal. sama 1 tahun begitu, nanti anak bosan tidak Iya. gitu? Apa Jadi yang nanti di 6 bulan? semester berikutnya bisa di-rolling, Rolling diganti ya. Mana nih yang sekiranya harus diganti gitu ya. Iya. Tapi biasanya saya kalau bikin kelompok saya sendiri yang bentuk, tidak anak-anak Tidak yang anak-anak. bentuk gitu. Kalau anak-anak nanti mereka yang memilih yang memang tadi bestie-nya dia Bestie-nya gitu, aja, sekelompok iya. bestie-nya. Kadang yang itu kan tidak mau gitu ya. Iya, nggak mau, nanti kasihan, pasti ada anak yang nggak keajak. Iya. Cara Soalnya pernah. meyakinkannya gimana gitu Bu? Supaya tidak dengan bestinya saja Iya. gitu. Gimana Kalau tuh tipsnya saya tuh? ya gitu tadi,
di sini ibu gurunya, Hmm. jadi ibu yang mengatur, Iya. bukan kamu yang mengatur gitu. Iya. Jadi di situ saya rada Menekankan otoriter. gitu. Iya, otoriter. Kita butuh otoriter juga bu, ternyata ya di kelas. Jadi saya di situ otoriter. Di sini ibu gurunya, ibu yang mengatur, bukan kamu gurunya gitu. Iya. Kalau kamu mau belajar di kelas ibu, ikuti peraturan ibu seperti Iya, itu. berarti kita membuat kesepakatan kelas dulu. Iya, berarti. kesepakatan Iya. kelas. Iya. Berarti. Hmm. Iya. Ini berarti ya patut dicontoh Iya, ya. Kadang itu ya susahnya minta apa baik kalau udah kelas tinggi gitu Nah, kan. soalnya kalau mereka dibiarkan membentuk kelompok sendiri, saya punya pengalaman di Depok, ada nanti beberapa anak yang tidak diajak kan, Oh. itu kasihan gitu. Iya, Jadi lebih baik saya yang bentuk sendiri kelompok gitu. Saya nggak mau nanti malah ada anak yang nggak kebagian kelompok gitu. Kan punya kesempatan yang sama gitu. Semua siswa punya kesempatan yang sama. Jadi lebih baik saya yang membentuk kelompok gitu. Berarti untuk ke depannya juga kalau seandainya itu berarti kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Iya, kesepakatan Apa ketika kelas. mau apa memulai gitu ya. Iya. Berarti itu di awal ya. Iya, di awal. Di awal. Di awal, memang di Semester ya? awal semester saya Oh. selalu bentuk dulu kesepakatan kelas. Iya. So, untuk yang semester 2-nya ibu juga sama kan mengganti gitu Iya, kan. iya, sepertinya kalau biar anak enggak bosan, Bosan iya, gitu ya. biar semua apa ya berinteraksi dengan semua siswa. Jadi perlu sekali ya Bu ya kita membuat kesepakatan kelas ya agar anak-anak itu bisa berarti kesepakatan kelas yang dibuat itu berarti dari siswa gitu buat kan. Iya, kita kan secara bersama-sama mengerjakan ya, ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Tapi sudah gini ya sejauh ini sudah Iya, iya. sudah bagus ya. Iya. Kemampuan anak-anak juga apa sudah terlihat ya Bu ya. Iya. Kemudian anak-anak setelah itu juga apa setelah bermain permainan games namanya tadi dengan dua juga apa belajarnya pun mungkin lebih bersemangat Iya, gitu ya. bersemangat. Oh, lebih bersemangat. Karena kan di situ berpacu juga dengan ada waktu kan, jadi anak-anak Seru ya. Iya, seru. Saya lihat kemarin tuh ya seru. Ayo, cepet juga. jalan. Jawabannya ini gitu ya. Iya. Dari temennya yang di belakang. Nanti kalau yang ke depan Heeh. yang perwakilan itu nggak bisa, nanti anggota kelompoknya membantu Membantu, kan. iya. Nah itu kompak ya ya. ada kekompakan juga itu kerjasama, Kerjasamanya bentuk sudah kerjasama gitu. Iya. Tapi pasti di situ juga ada aja gitu ya anggota kelompok yang memang diam aja juga ada gitu. Berarti kan dia belum bisa terlibat aktif dalam diskusi tersebut. Tapi kalau melihat kemarin itu ya hanya ada beberapa siswa mungkin ya yang mungkin tadi rasa percaya dirinya yang kurang. Iya, iya. Tapi kalau dilihat untuk keseluruhannya kemarin sudah bagus semua gitu. Dan tadi juga apa? Besoknya nanya lagi gitu ya. Bu, iya. seperti Besoknya ini lagi. ada gitu. nanya lagi, Bu, kok nggak main itu lagi sih Bu yang pakai laptop? Jadi Iya. Jadi mau terus ya. iya, jadi mau terus ketagihan ya. Ketagihan. Berarti memang betul ya pembelajaran itu bisa menyenangkan, anak bisa terlibat aktif, Iya. kemudian anak juga antusias dan Jadi juga kan, berarti anak-anak senang ya dengan model kayak gitu, dengan metode kayak gitu, dengan permainan, gitu. Anak senang. Berarti PR buat saya mencari permainan-permainan lain, model-model lain yang seperti itu gitu. iya. Hmm. Jadi penerap materinya ada gitu Iya, ya, permainannya ada. permainannya ada, ya. Jadi Iya. gerak ya, Iya. motoriknya. Hmm. Ya. Ya kan walaupun permainan tapi tetap anak harus memperdalam materi dulu gitu. Kalau nggak memperdalam materi mereka nggak akan bisa Iya. jawab Iya. pertanyaan-pertanyaan itu. Iya. Kan Iya. kita tahu mana nih kelompok yang memang udah mendalami materi gitu. Berarti dia bisa menjawab lebih banyak pertanyaan gitu. Betul. Dari keseluruhan yang sudah ini ya Bu ya, dari keseluruhan yang sudah apa Ibu laksanakan ya. Iya. Kita pasca, kemudian dari paskanya sudah menyampaikan tujuannya memang sudah ini ya sudah rumput sekali, apalagi pas observasi ya anak-anak antusias, kemudian anak-anak
menyampaikan ketika mereka direfleksi gitu ya. Iya, Refleksi merefleksikan pembelajarannya mereka sudah bisa menyampaikan. Cuma ya ini ya itu tadi maaf ya dari langsung disampaikan ya kemarin itu hasil Iya, kelompoknya hasil ya. hasil turnamennya. Hasil turnamennya Kemarin di situ langsung. emang harus langsung disampaikan mana Disampaikan. kelompok terbaik gitu ya, yang mampu menjawab lebih banyak dan dalam waktu yang cepat. Langsung disampaikan. Ya. Itu juga kan anak dikasih reward juga biar lebih semangat. Kasih Ada reward, reward iya. kemarin ya. Rewardnya mau apa? Tambah nilai ya gitu. Jadi anak lebih semangat lagi. Betul. Aktif ya, apalagi mungkin besok ini. Wah, kalau besok lagi saya harus bisa ini nih baca Iya, dulu materinya, iya. jadi semangat belajarnya. Ya, itu juga kalau misalkan kita kasih tahu ke anak-anak, kamu kalau mau dapat skor yang banyak berarti harus belajar dulu gitu. Jangan asal jawab ya. Kadang kan ada juga anak yang kayaknya udah dibaca nih pertanyaannya Iya, langsung dijawab. Ada dijawab. juga yang kayak gitu. Kamu harus belajar dulu, dalamin dulu materinya gitu. Tapi kalau melihat kemarin itu ya memang sebagian saja sih mungkin yang anak yang mungkin kaget gitu ya. Iya. Anak Karena kaget. pertama Iya. saya juga itu. Tapi semuanya antusias dan Antusias. senang gitu kan pas Mau direfleksikan. lagi, Mau lagi ketagihan. gitu kan ketagihan. Iya. Tapi guru itu memang harus mempersiapkan. Iya, jadi sekarang kalau saya masuk kelas nanya, Bu, kita main game lagi nggak Bu? Enggak, ya Ibu main game lagi dong. Iya nanti ya. Ini ya Bu ya, kecocokannya gitu ya, Iya. dengan materi dengan itu Iya. udah ini banget jadi Kita anak. cocokin dulu, kayaknya materi ini cocok gitu kan untuk kita menggunakan model itu. Iya. Kalau mungkin ada juga kan materi yang kurang cocok gitu Iya. kan materi sekarang kalau materi sekarang nih saya kasih tayangan video gitu kan, jadi biar beda-beda lah gitu. Iya, variasi Iya, ya, anak variasi sama. ya. Biar ini ya anak senang gitu. Iya senang, iya. Jadi guru yang dinantikan gitu ya, Iya. kehadirannya di kelas. Iya. Kalau sekarang kan guru itu harus banyak-banyak ide gitu Iya, ya, Bu, ya, harus untuk belajar. kreatif. Betul. Kreatif, Harus inovatif. Nah itu ya. Berpihak pada murid ya. berpihak pada murid. Dan jangan juga kita terus-terusan kita yang berbicara, tapi Iya. kasih kesempatan juga karena pembelajaran sekarang kan harus berpusat pada murid. murid, Ya. bukan berpusat pada guru lagi. ya. Bukan Tapi kalau menurut saya tetap guru tetap harus menyampaikan materi kan ya Bu. Betul. Iya. Penguatan. Penguatan, iya. betul. Iya. Seperti kalau di guru pokok kan ada sesi elaborasi. Iya, jadi kita siswa gitu, murid yang diberikan kesempatan. Jadi sekarang mah guru jadi subjek ya, murid itu Iya. ya, bukan jadi objek. Gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali dari keseluruhan yang observasi yang telah dilaksanakan ya waktu itu Ibu sudah bagus sekali ya. Gitu. Cuma kayaknya saya Mhm. menyadari kemarin itu tidak melakukan umpan balik. Iya, itu ya. Saya sadar ketika lihat lagi tayangan video, kayaknya kurang umpan balik nih. Ketika anak setelah selesai presentasi, saya tidak meluruskan, Iya. melurus Persamaan persepsi. persamaan persepsi, tidak melakukan itu kurang. Harus saya perbaiki lagi. Kesimpulannya pun ini ya Bu ya. Ya, umpan baliknya berarti nanti untuk kedepannya ya, Iya. itu bisa itu dibuat Memberikan umpan balik kan ya Bu. Untuk penguatan juga. Ya, terima kasih ya Bu Wanti atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Eji. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama ya melakukan observasi ya, kemudian praobservasinya, kemudian awalnya kan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari modul ajar atau RPP-nya ya, kemudian juga alat peraga apa yang akan kita buat gitu ya Bu ya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga kepada Ibu ini ya yang telah mendampingi saya ya, dan juga sudah mendengarkan
pasca observasi bersama saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi